Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita mendapat kiriman dari Mas Yudi di Bekasi. Paket masih terbungkus. Beliau seorang pecinta audio vintage dan paket ini baru saja beliau beli, langsung dikirim ke alamat saya dari penjualnya dengan maksud agar dapat langsung diuji dan diperiksa, karena kemungkinan faktor usia ada komponen yang sudah tidak layak pakai. Ya, ini adalah perangkat power amplifier audio merek Marantz model PM350. Model ini dibuat sekitar tahun 80-an. Ini hanya power amplifier dan tone control. Masih ada perangkat lain berupa tuner dan tape player dengan model yang berbeda untuk menjadi satu susun dengan model ini. Panel depan perangkat dengan kelengkapan seperti ini. Panel belakang perangkat dengan kelengkapan seperti ini. Lanjut kita uji perangkatnya. Hubungkan speaker ke terminal output speaker perangkat. Coba dengan terminal sistem speaker 1. Hubungkan kabel audio input ke fungsi input tuner perangkat. Ada masalah dengan soket RCA fungsi input tuner kanal R. Sepertinya ada kepala jack RCA yang tertinggal di lubang inti soket. Iya, benar sekali. Terdapat kepala jack RCA yang tertinggal di inti lubang soket RCA kanal R. Biasanya ini adalah jack RCA murahan, bahan tidak kokoh dan rapuh. Kita hubungkan jack RCA input ke fungsi tape 2 atau AUX input. Sumber audio dari output audio analog smartphone. Power on dan terlihat indikator LED power level telah menyala. Selektor fungsi input ke AUX atau tape 2 input. Saklar speaker ke sistem speaker 1. Hidupkan sumber input audio dari smartphone. Perangkat masih bekerja, namun ada beberapa fitur yang kurang bekerja maksimal. Untuk itu, kita akan memaksimalkan kinerja perangkat ini dengan melakukan proses restorasi. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bantu channel ini agar terus berkembang. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. Power amplifier Marantz model PM350, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Komponen sebagian tertutupi debu.
Terlihat kapasitor filter sejumlah 2 buah, sepertinya bukan asli bawaan perangkat ini. Preamplifier fungsi input Pono menggunakan 1 buah IC. Nampaknya perangkat ini kurang perawatan atau lama tersimpan sehingga jarang dipergunakan. Rangkaian driver power amplifier terbentuk dari beberapa transistor dan komponen pasif lainnya, mayoritas tertutupi kotoran atau debu. Dioda bridge rectifier tegangan simetris bukan bawaan perangkat, sudah pernah diganti. Trapo power supply dengan kapasitas arus kurang lebih 3 ampere. Pendingin komponen utama power amplifier berbentuk sirip, terbuat dari bahan aluminium. Pada bagian panel depan, kita lihat PCB rangkaian power level menggunakan komponen utama 3 buah IC. Dan ini adalah PCB rangkaian tone control dengan 3 potensio pengatur nada. Potensio pengatur volume utama dan pengatur balance, selektor fungsi input audio dengan konstruksi seperti ini. Saklar utamanya berada di dekat panel belakang, berdekatan dengan soket RCA fungsi input audio. Prinsip kerja dari saklar selektor audio menggunakan sistem mekanik seperti ini. Sebelum dibongkar, kita bersihkan debu yang menutupi PCB dan komponen lainnya. Lepaskan terlebih dahulu base plate-nya. Skrup pengencang base plate sebanyak 8 buah yang harus dilepas. Bagian bawah perangkat nampak seperti ini. Terlihat ada beberapa solderan baru pada sejumlah kaki komponen, sepertinya pernah mengalami perbaikan sebelumnya. Kondisi solderan tidak rapih, ada sebagian jalur PCB terpotong atau rusak. Terdapat 4 buah transistor penguat akhir yang menempel pada plat sirip pendingin aluminium. Berikutnya lepas frame panel depan. Bagian frame pertama panel depan terbuat dari aluminium. Soket penghubung kabel ke rangkaian power level sepertinya longgar. Ya, soket penghubung kabel longgar karena solderan retak. Frame bagian pertama panel depan sudah dilepas, masih ada frame kedua yang harus dilepas. Semua komponen pada panel depan bersandar pada frame kedua ini. Di antaranya potensio tone control, balance, volume kontrol utama, selektor input audio, soket headphone, saklar power utama, saklar mode suara, dan saklar sistem speaker.
Knop saklar sangat sulit dilepas, kemungkinan dilem, harus berhati-hati, bahan plastik knop rapuh, mudah patah atau pecah. Transistor penguat akhir terdiri dari dua pasang, yaitu 2SC2578 dan 2SA1103. Bagian penguat akhir sudah pernah mengalami perbaikan. Satu pasangan transistor memiliki kode berbeda dari spesifikasi skematik pabrik. Sebagian plat panel belakang terkena korosi. Untuk melepas baut pengencang plat panel harus menggunakan mata obeng yang presisi. Baut terpasang sangat kuat, sulit untuk dilepas. Kualitas timah solderan bawaan perangkat sangat keras, agak sulit dilelehkan, perlu dibantu dengan plugs atau ditimpa dengan timah solder baru, ditambah sambungan kabel yang dililit atau diikat pada masing-masing terminal sambungan. Satu buah baut pengencang trapo power supply terkena korosi sehingga sulit untuk dilepas. Terpaksa kita bor kepala baut untuk melepaskannya. Baut pengencang trapo power supply berukuran M4, panjang 5 mm. Badan baut masih menempel pada base plate. Untuk melepaskannya, kita bor kembali. Seluruh modul rangkaian telah kita lepas dari casing. Berikutnya kita bersihkan atau cuci seluruh rangkaian dengan menggunakan air sumur. Ya, PCB sudah kita rendam dengan air sumur. Pastikan kotoran yang menempel pada PCB dan komponen sudah bersih. Simpan dan biarkan PCB kering, biasanya minimal 24 jam atau lebih. Setelah PCB kering, periksa kembali komponen atau PCB yang masih kotor. Bersihkan kembali dengan cotton bud menggunakan cairan alkohol hingga semua kotoran hilang. Lanjut
Dengan proses analisis kerusakan, lepas kapasitor filter dan dioda bridge rectifier, komponen ini bukan bawaan perangkat. Kita akan menggantinya dengan kapasitor yang berkualitas tinggi dan dioda kita kembalikan pada tipe yang sesuai dengan nilai pada skematiknya. Terlihat jalur PCB ada yang terpotong karena untuk menyesuaikan posisi pin dioda rectifier yang diganti oleh teknisi sebelumnya. Kapasitor filter tegangan simetris menurut skematik kapasitas 6800 mikrofarad 45 volt. Tegangan simetris untuk supply power amplifier sebesar 37 volt DC. Ki 808 2SB 605 dan Ki 807 2SD 571 adalah transistor penguat arus regulator tegangan 16 volt DC simetris untuk kebutuhan tegangan rangkaian preamplifier Pono, power level, dan tone control. Ki 401 adalah IC operational amplifier untuk penguat input audio Pono dengan kode IC JRC 4558 berisi 2 buah op-amp di dalamnya. Ada 1 buah kepala jack RCA tertinggal pada soket RCA input tuner. Coba kita keluarkan potongan kepala jack tersebut. Sebelum ke pemasangan dioda bridge rectifier, kita perbaiki jalur yang putus karena modifikasi teknisi terdahulu. Ada 2 jalur yang sengaja diputus. Dioda Ki 801 adalah bridge rectifier dengan kode S4VB20 dengan kapasitas arus 4 ampere 200 volt. Dalam hal ini kita gunakan dioda dengan spesifikasi sama, arus maksimal 4 ampere. Polaritas memiliki ciri atau tanda khusus untuk tegangan keluaran positif dan negatif. Sisanya adalah terminal input AC dari trafo. Sambil menunggu pesanan kapasitor filter tegangan simetris, kita periksa kondisi komponen lainnya. Mas Yudi menginginkan kapasitor filter menggunakan kualitas terbaik, jadi kita order terlebih dahulu.
Komponen pendukung rangkaian power amplifier masih asli, belum ada pergantian komponen. Mayoritas kapasitor masih dalam keadaan normal, hanya ada beberapa kapasitor yang perlu diganti. Ini adalah rangkaian tone control dengan komponen utama dua buah IC JRC4558, memiliki 3 pengaturan dengan potensio geser diantaranya bass, middle, dan treble. Potensiometer memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm stereo, jumlah kaki 6 pin. Potensio sudah pernah diperbaiki. Terlihat ada solderan sambungan klip potensio di bagian bawah. Sambungan kabel input sinyal audio rangkaian tone control ada yang putus. Aslinya tidak disolder langsung, melainkan dililitkan pada pin di PCB. IC JRC4558 bukan asli atau bawaan perangkat. Sudah pernah diganti, kita lepas dan pasang IC-nya dengan IC JRC4558 kualitas tinggi. Solderan potensiometer kurang rapih, lakukan solder ulang pada seluruh pin potensio. Plat logam pelindung dan penguat dudukan rangkaian tone control lepas dari solderan di PCB. Untuk mengatasinya, aplikasikan lem epoksi sebagai pengganti peran solderan ke sisi PCB. Potensiometer pengatur volume utama memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm, dilengkapi dengan pin CT atau center tap untuk fungsi mode suara loudness. Putaran control shaft mengikuti klik dari gear yang terpasang pada bagian belakang. Potensiometer pengatur balance menggunakan nilai resistansi 200 kilo ohm mono. Selektor audio input mode menggunakan sistem putaran gear dan ditransmisikan dengan tali logam pipih ke saklar pilihan input audio di bagian belakang. Bersihkan potensiometer dan saklar pilihan input mode dengan menggunakan kontak cleaner.
Ini adalah kabel sambungan audio dari tone control ke power amplifier. Lakukan solder ulang pada sambungan kabel, termasuk kabel sambungan tegangan untuk rangkaian tone control. Ini adalah soket 6,5 mm untuk headphone. Kabel sambungan input soket perlu disolder ulang kondisi putus. Bersihkan soket dengan kontak cleaner. Lanjut ke PCB rangkaian power level. Komponen utama menggunakan 3 buah IC, yaitu JRC4558 dan 2 buah TL489C, di mana IC TL489C berfungsi sebagai 5 step analog level detector berisi 5 buah rangkaian komparator. Jumlah indikator 2x5 LED. Soket tegangan dan sinyal audio input mengalami retak pada solderan, sehingga perlu disolder ulang. Sinyal audio input rangkaian ini diambil dari output speaker power amplifier. Kita periksa juga kondisi dari kapasitor elektrolit. Apakah ada yang sudah berubah kapasitas atau nilai ESR-nya? Ini adalah salah satu kapasitor kopling pada rangkaian power level dengan kapasitas 3,3 mikrofarad. Coba kita ukur. Ya, kondisi kapasitor masih sangat normal, jadi tidak ada yang perlu diganti. Bersihkan seluruh bagian frame panel depan, lap dengan menggunakan air deterjen. Sebagian permukaan dan dudukan baut trafo mengalami korosi. Bersihkan kotoran dan karat yang menempel pada trafo. Untuk mengetahui tegangan output lilitan sekunder trafo, kita lakukan pengukuran tegangan AC pada kabel berwarna orange, putih orange. Kabel warna putih adalah CT.
Tegangan lilitan sekunder simetris trapo terukur 29,7 volt AC. Untuk mencegah korosi meluas, kita lapisi trapo dengan cat warna clear. Kita bersihkan juga kotoran karat pada base plate trapo. Pada lubang baut yang rusak akibat karat, perlu diratakan menggunakan gerinda. Kemudian tempelkan mur ukuran M4 menggunakan lem epoksi. Sama halnya dengan trapo, lapisi dengan cat warna clear. Rendam dengan air deterjen semua knop potensio dan saklar. Periksa kondisi sekring AC input utama. Nilai sekring tidak sesuai dengan arus yang semestinya. Sekring berukuran 6 ampere, seharusnya 2,5 ampere. Ganti sekring dengan nilai arus yang semestinya, panjang sekring 2 cm. Plat panel belakang sebagian sudah berkarat. Kita tidak bisa sepenuhnya membersihkan karat dikarenakan terdapat marking. Kita ingin menjaga keaslian markingnya. Bersihkan kotoran pada plat panel dengan cairan alkohol. Untuk mencegah penyebaran korosi, lapisi dengan cat warna clear. Begitu juga dengan panel depan, bersihkan karat dengan amplas. Kapasitor elektrolit untuk filter tegangan simetris power amplifier sudah datang. Dikarenakan susah mencari kapasitas 6800 mikrofarad 45 volt, kita order kapasitor dengan nilai 10.000 mikrofarad 50 volt. Ini adalah kapasitor yang dirancang khusus untuk penggunaan perangkat audio, produk asli buatan Jepang. Tertulis waktu pakai sekitar 3000 jam, suhu hingga 105 derajat Celcius, penggunaan Pro Audio. Mas Yudi sebagai pemilik perangkat ini menginginkan timah solder menggunakan kualitas terbaik. Kita pergunakan timah solder merek GOT asli Jepang. Hasil solderan sangat bagus dan tidak mengotori mata solder. Lakukan solder ulang pada kaki komponen yang sering mengalami retak, diantaranya pada terminal speaker, soket RCA input, output, dan komponen lainnya yang sering mengeluarkan suhu tinggi. Termasuk pin potensiometer dan saklar fungsi.
Kapasitor ini bukan hanya untuk power supply power amplifier, melainkan keseluruhan rangkaian termasuk preamplifier phono dan tone control serta power level. Ada satu buah kapasitor penting yang harus kita periksa. Ini sebagai filter tegangan 36,3 volt untuk menyuplai tegangan transistor driver power amplifier, marking di PCB C805, kapasitas 100 mikrofarad 50 volt. Ya, kapasitor terukur hanya 12 nanofarad saja. Kapasitor perlu diganti. Sesuai dengan permintaan dari pemilik, transistor penguat akhir sekalian diganti saja. Q729, Q730, 2SC2578, dan Q731, Q732, 2SA1103. Transistor ini memiliki daya maksimum 70 watt, tegangan 100 volt. Bersihkan thermal grease dan mika isolator lama dengan isolator dan thermal grease baru. Base plate trafo power supply sudah kita cat dengan warna clear. Pasang trafo power supply dan perkuat dengan baut ukuran M4 sebanyak 4 buah. Output tegangan simetris sekunder trafo, serabut kabel banyak yang putus karena rapuh. Kita tidak melilitkan inti kabel ke terminal input rectifier agar sambungan presisi. Kita solder kabel ke pin terminal. Oke, mulai pasang kembali seluruh komponen panel termasuk instalasi kabel trafo power supply.
Frame kedua panel depan sudah terpasang. Beberapa knop saklar fungsi retak pada tangkai sudah kita perbaiki dan perkuat dengan lem epoksi. Hal penting lainnya adalah pemeriksaan tegangan bias transistor driver diatur oleh variabel resistor R725 dan R726 dengan nilai resistansi 2 kilo ohm. Tegangan bias sebesar minus 1,25 volt pada basis Q727 dan Q728 2SB 647. Coba kita ukur tegangan bias pada basis Q727 dan Q728. Ya, tegangan bias terukur sekitar minus 1,1 volt. Kita lepas R725 dan R726. Selanjutnya periksa dan bersihkan koneksi variabel resistornya. Ya, kondisi variabel resistor R725 dan R726 masih normal, tidak perlu diganti. Setting tegangan bias kita tentukan pada nilai tegangan minus 1,130 volt. Jika diatur ke minus 1,25 volt, transistor panas dan suara pada output power amplifier cacat. Setting tegangan bias driver power amplifier telah selesai. Selanjutnya kita uji kualitas audio perangkat. Hubungkan terminal output speaker power amplifier ke box speaker impedansi 8 ohm. Oke, power amplifier telah bekerja menguatkan sinyal audio dari smartphone dengan kualitas audio sangat bagus. Pendingin transistor dengan suhu normal, tidak panas berlebih, posisi mode suara, loudness, dan subsonic aktif. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kabel strap. Kerapihan kabel sangat berpengaruh terhadap noise. Hati-hati penanganan kabel sambungan pada rangkaian tone control. Sambungan kabel harus rapih dan kuat. Base plate, kondisi sebagian sudah berkarat, perlu dibersihkan. Untuk penanganan lebih lanjut seperti pengecatan ulang, Mas Yudi sebagai pemilik adalah ahlinya. Maka untuk proses finishing cover box saya serahkan ke pemilik sendiri. Knop potensio dan saklar sudah kita rendam selama 2 hari. Kondisinya banyak goresan, bukan kotoran, sehingga permukaannya masih tampak kusam.
Bagian cover atas yang ditutupi dengan stiker vinil adalah lubang bekas modul MP3 player modifikasi. Hal ini juga sama, untuk penanganan lebih lanjut saya serahkan pada pemilik. Skrup pengencang cover atas kita ganti dengan skrup Phillips warna hitam sejumlah 4 buah. Proses restorasi dan perbaikan perangkat audio power amplifier merek Marantz model PM350 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.